passing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a Tim MGMP Bahasa Indonesia SMK Jogja. SMK bisa. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Juwardi SPD. Alamat rumah saya di Nolojayan, tidak jauh dari sekolahan kita, kurang lebih 500 meter dari sekolahan kita ke arah barat, ke arah Jogja, ya, tepatnya di Desa Nolojayan. Nanti Anda akan ketemu sebuah gang gapura Nolojayan, masuk ke kiri, nanti mentok kurang lebih 300 meter. Nah, Anda akan menemukan rumah mewah yang artinya mepet sawah, ya. Nah, di sini saya nanti akan mengajar kelas 10, 11, dan 12. Nah, khususnya untuk kelas 12, saya mengajar di kelas 12 AK1, 2, 3, 4, dan kelas 12 MM. Untuk kelas 11, saya mengajar di kelas 11 AK1 dan 11 AK2. Kemudian untuk yang kelas 10, saya mengajar kelas 10 BDP 1 dan 2. Ya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, Ibu ingin tahu kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Baik-baik saja? Ya, tetap ingat loh ya, protokol kesehatan ya di masa pandemi corona ini. Sudah 5 bulan kita tidak bertemu. Anda stay at home ya, belajar di rumah, aktivitas apapun banyak di rumah. Nah, sampai sekarang ini kita sudah masuk di tahun pelajaran baru 2020-2021. Nah, oleh pemerintah kita masih dihimbau untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh atau daring ya. Jadi saya berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap tangguh ya, jaga makan kalian, harus makanan yang sehat ya, istirahat yang cukup, jangan banyak begadang meskipun kalian banyak di rumah ya, mungkin tidak ada yang ngawasi. Nah, tetap harus menjaga diri, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, juga perhatikan anak-anak, walaupun sekarang sudah dibuka atau new normal ya, Anda boleh pergi keluar rumah, tetapi Anda tetap harus jaga ya. Jangan lupa ini ya, masker. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ya. Nah, kemana saja, lalu bawa sabun ya, HS kemana saja. Nah, kemudian usahakan jangan berkerumunan ya, jarak paling tidak 1 meter itu harus kalian jaga dengan orang lain ya. Anak-anak,
walaupun kita belajar dari jarak jauh, ya, walaupun kita belajar secara daring, tidak bisa tatap muka langsung dengan ibu, nah, tapi kalian harus punya keyakinan bahwa kalian mampu, ya, kalian bisa. Jangan sampai kalian merasa aku tidak bisa. Jangan sampai kalian kendor semangat belajarnya. Wah, di rumah tidak ada yang mengawasi. Orang tuaku pergi kerja, di rumah aku sendirian. Nah, tidak ada siapa-siapa. Lalu ya kalian seenaknya sendiri, ya. Banyak waktu digunakan untuk tidur, untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, banyak nonton TV dan sebagainya atau main HP. Nah, jangan seperti itu, ya. Tidak boleh, ya. Karena kalian sudah kelas 12, kalian harus belajar lebih dan lebih lagi. Karena nanti Anda harus menghadapi ujian nasional, Anda lulus. Nah, setelah lulus nanti Anda mungkin nanti akan mencari pekerjaan atau studi lanjut. Ya, di sini di kelas 12 ini kalian harus benar-benar memotivasi diri, harus punya ketekunan yang lebih lagi, ya. Baik, saya yakin kita bisa melakukannya. Ibu juga akan bantu doa, bantu semaksimal mungkin nanti dalam pemberian materi-materi untuk kelas 12 ini. Ya, jadi jangan khawatir, tidak usah takut bagaimana nanti dengan ujian nasional dan sebagainya, kok pembelajarannya dari jarak jauh, ya. Tidak, ya. Anda tidak perlu merasa khawatir atau takut atau bingung, cemas, galau dan sebagainya. Tetap harus yakin asalkan kalian tekun, ya, dalam belajar dan punya semangat yang tinggi untuk belajar, ya. Baik. Para siswa, kita lanjutkan, ya. Di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar atau materi-materi yang nanti akan kita pelajari di kelas 12 semester Gasal ini, ya. Nah, di kelas 12 semester Gasal ini ada 3 KD. KD yang pertama yaitu membuat surat lamaran pekerjaan, yang materinya terdiri dari identifikasi surat, kemudian isi surat, sistematika surat, kemudian bahasa surat, lalu lampiran surat, kalimat efektif yang perlu digunakan dalam surat lamaran pekerjaan, dan daftar riwayat hidup. Nah, ini KD yang pertama. Mengapa KD pertama kita belajar tentang surat lamaran pekerjaan? Karena Anda sudah kelas 12, nanti setelah lulus di antara para siswa ada yang melanjutkan studi di perguruan tinggi, mungkin ada yang nanti mencari pekerjaan. Oleh karena itu, di mata pelajaran bahasa Indonesia ini diprioritaskan surat lamaran pekerjaan itu menjadi prioritas yang pertama, supaya kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, lanjut. Untuk materi yang kedua atau KD yang kedua yaitu tentang teks cerita atau novel sejarah. Jadi ini pelajaran yang menyenangkan karena kita nanti akan mempelajari seperti kalau kalian menikmati novel, kalian melihat sinetron-sinetron, ya, cerita-cerita fiktif seperti itu, ya. Jadi ini menarik nih, ya. Hanya saja kalau teks cerita sejarah ini diambil dari cerita sejarah yang kemudian dikreasi. Nah, dikreasi ditambahi dengan cerita-cerita yang lain. Nah, ibaratnya masakan itu diberi bumbu-bumbu supaya teks cerita atau novel sejarah ini menjadi lebih menarik. Nah, dari teks cerita atau novel sejarah ini ada 4 materi yang nanti kita pelajari. Pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks sejarah tersebut. Yang B atau kedua, menganalisis kebahasaan. Nah, bahasa-bahasa yang kita gunakan
itu apa saja, ada gaya bahasa apa, ada ungkapan apa. Nah, kemudian ada penggunaan bahasa non bakunya itu apa saja, nah, dan seterusnya. Kemudian mengonstruksi nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang dimaksud di sini antara lain nanti ada nilai sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi cerita itu mengandung nilai apa saja yang bisa kita petik. Ya. Kemudian yang D itu goalnya adalah Anda bisa menulis atau membuat teks cerita sejarah. Ya, lanjut. KD yang ketiga yaitu memahami isu. Maaf, salah ketik ya Ibu di sini. Yang betul isu bukan isi ya. Bukan isi tapi isu. Memahami isu terkini lewat editorial atau teks editorial. Nah, teks editorial itu biasanya terdapat di media cetak seperti koran atau surat kabar. Ya, atau majalah. Nah, materi yang akan kita pelajari dalam teks editorial ini adalah A. Mengidentifikasi informasi penting. Jadi ada informasi penting apa dalam teks itu. B. Menyeleksi ragam informasi. Nah, ragam yang digunakan kita lihat nanti, kita cermati apakah menggunakan bahasa baku atau menggunakan bahasa non baku. Apakah ada kalimat-kalimat fakta atau kalimat-kalimat opini, ya, dan seterusnya. Kemudian yang C, menganalisis struktur dan kebahasaannya. Strukturnya, jadi disusun dari apa saja, dibentuk dari apa saja, itu struktur. Ya, kemudian kebahasaannya, ini menyangkut banyak hal ya, mungkin kalimat berita, mungkin ada kalimat tanyanya juga, mungkin ada kalimat-kalimat yang lain. Nah, kebahasaannya dari segi kata gantinya, nah, dan banyak hal yang kita pelajari nanti dalam kebahasaan teks editorial. Kemudian yang terakhir, goalnya dari KD ini adalah Anda bisa merancang teks editorial. Ya, merancang teks editorial yang nanti dilanjutkan dengan menyusun teks editorial. Nah, ini 3 KD yang kita pelajari di semester Gasal nanti. Jadi supaya Anda para siswa punya gambaran di kelas 12 semester Gasal nanti saya harus belajar apa. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaian dalam 1 semester Gasal nanti? Nilai yang nanti akan para siswa peroleh, nanti ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Sama dengan ketika para siswa di kelas 10 dan kelas 11. Nilai pengetahuan itu nanti diperoleh dari ulangan harian 2 kali, penilaian tengah semester 1 kali, penilaian akhir semester 1 kali, kemudian nilai tugas terstruktur dan nilai tugas mandiri terstruktur, ya. Nah, itu nanti dikelola menjadi 1 nilai pengetahuan. Kemudian nilai keterampilan itu diperoleh dari 2 keterampilan proses ya. 1 dari nilai membuat surat lamaran pekerjaan. Yang kedua menyusun teks editorial. Nah, dari 2 keterampilan itu nanti Ibu nilai digabung, diolah menjadi 1 nilai keterampilan yang nanti baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan akan kami sampaikan dalam bentuk rapot ya, seperti biasanya di kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk KKM di semester Gasal ini yaitu 78, tetapi diharapkan atau Ibu himbau kalian tidak hanya puas berhenti pada nilai 78, harus bisa lebih ya,
harus bisa lebih dari nilai 78. Capai nilai semaksimal mungkin supaya nanti nilai di rapotmu, nilai di ijazah itu bisa mencapai nilai yang maksimal, sehingga ketika kalian gunakan untuk mencari pekerjaan atau kalian gunakan untuk studi lanjut, nah nanti para siswa bisa bersaing, mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari sekolah yang lain. Ya. Nah, ini sedikit saya sampaikan secara garis besar untuk KD-KD atau materinya, ya. Nah, lanjut ya, sekalian Ibu berikan penjelasan sedikit tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Ini materi yang pertama atau KD yang pertama. Nah, anak-anak sudah mendapatkan buku ya, seperti ini. Buku itu dari perpustakaan ya. Ya, silahkan nanti anak-anak buka-buka, Anda baca, Anda pelajari secara detail. Ya, di situ sudah disampaikan. Ya. Pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Seperti tadi sudah Ibu sampaikan, mengapa harus surat lamaran pekerjaan yang dipelajari terlebih dahulu? Itu karena para siswa setelah lulus nanti ada beberapa yang lanjut studi atau mencari pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan menjadi bagian perjuangan pertama kali yang harus para siswa lakukan. Ya. Seperti tujuan dari membuat surat lamaran pekerjaan yaitu mencari pekerjaan, maka pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat yang isinya mencari pekerjaan. Ya, lanjut. Isi dan sistematikanya diawali dari penulisan tanggal yang ditulis di pojok kanan atas. Nah, nanti para siswa bisa buka buku paket tadi ya di halaman 3 ya, mulai halaman 3 dan seterusnya. Nah, ada beberapa contoh di buku itu ya, dimulai dari penulisan tanggal surat, kemudian lampiran sudah ada contohnya, kemudian hal, alamat tujuan, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka ya, alinea pembuka ini nanti tergantung dari jenis surat lamaran pekerjaan itu apa. Apakah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan atau berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, itu yang membedakan alinea pembukanya antara jenis surat lamaran pekerjaan yang satu dengan yang lain. Di buku sudah lengkap ada. Kemudian alinea isi ini mencantumkan identitas si pelamar, kemudian hal yang dilamar, pekerjaan yang dilamar, kemudian lampiran-lampiran yang disertakan. Nah, di situ ditulis di bagian isi. Kemudian yang ke-8 itu alinea penutup. Ya. Perhatikan dalam penulisan alinea penutup itu jangan sampai ada yang menggunakan kata gantinya. Misalnya, atas perhatiannya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Itu salah ya. Nya itu kata ganti ketiga. Sedangkan pihak yang membaca surat itu orang kedua. Jadi yang betul atas perhatian Bapak, Ibu ya, atau langsung ditunjuk atas perhatian pimpinan perusahaan atau direktur atau kepala bagian. Nah, seperti itu. Baru kemudian koma saya ucapkan ya. Jangan saya jangan kami ya, tetapi saya. Kami itu jamak, sedangkan surat lamaran pekerjaan itu pribadi, berarti saya ya. Setelah itu kemudian salam penutup, karena ini surat dinas maka harus menggunakan
salam penutup hormat saya. Lalu tanda tangan di bawahnya, setelah itu yang terakhir nama terang. Untuk nama terang tidak perlu diakhiri tanda titik, tidak perlu ada tanda kurung buka kurung tutup, ya, tidak perlu ada tanda garis bawah, ya. Biarkan polos saja tanpa tanda yang lainnya, ya. Kemudian penggunaan huruf besar huruf kecilnya nanti hanya pada huruf pertama setiap kata. Nah, di buku sudah ada contoh lengkap, perhatikan di situ ya. Di sini Ibu hanya menyampaikan garis besarnya saja, ya. Nah, ini unsur kebahasaan, ya. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bisa dibuka di halaman di buku paket itu, ya. Sebentar, saya cari. Nah, di halaman 22, ya, di situ dijelaskan unsur-unsur kebahasaannya. Ya, surat itu harus ditulis dengan baik dan benar, menggunakan kata-kata yang sopan, ya, jelas ya, sopan. Terus kalimatnya jelas, singkat, padat, ya, informatif, ya, mampu memberi informasi dan tepat sasaran. Tulisannya harus bersih, rapi, mudah dibaca. Ya, maksudnya di sini surat lamaran itu harus dibuat dengan bersih, tidak ada coretan, bahkan tipekan sekalipun jangan sampai ada. Ya, harus rapi. Supaya rapi maka nanti perlu disiapkan penggaris dan pensil untuk menggaris tepi kanan, tepi kiri, ya, dan seterusnya supaya lurus penulisan dari atas sampai bawah. Kemudian penulisan alinea, masuk ke alinea yang baru. Nah, itu juga nanti perlu digaris supaya alinea pertama, dua, dan seterusnya itu lurus. Nah, surat lamaran pekerjaan itu menjadi wakil diri kita. Jadi kualitas kita itu bisa dilihat dari surat pekerjaan yang kita buat. Kalau surat pekerjaan yang kita buat itu bersih, rapi, nah berarti seperti itulah kualitas kita, ya. Kemudian perlu melengkapi norma bahasa surat, ya, norma-normanya. Nanti baca secara detail di buku, di situ sudah ada. Lanjut, hal-hal yang perlu dilampirkan. Nah, antara lain ya seperti ini, tetapi lebih tepatnya nanti sesuai dengan pihak perusahaan atau instansi yang kita lamar. Nah, itu menghendaki lampiran apa saja, ya, antara lain. Nah, ini kalau 1, 2, 3 ini pasti ya, fotokopi ijazah terakhir SMA, SMK atau perguruan tinggi. Nah, itu sudah dilegalisir. Kemudian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu bisa kita buat sendiri, bisa juga membeli di toko, itu sudah ada formatnya, kita tinggal mengisi. Ya, silahkan, bebas. Lalu fotokopi KTP. Nah, saya kira para siswa sudah punya KTP ya, sudah 17 tahun ke atas semua kan. Nah, terus surat kesehatan dokter, ini bisa diperoleh di dokter terdekat atau di puskesmas mencarinya. Terus surat keterangan kelakuan baik, ini dari kepolisian. Kemudian fotokopi sertifikat kursus kalau ada, seperti sertifikat kursus bahasa Inggris, sertifikat kursus komputer, sertifikat kursus nyetir, ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini juga biasanya harus ada, yaitu pas foto terbaru. Jangan kamu kirim pas foto waktu kamu SMP atau SD yang masih imut-imut, ya, tidak boleh. Ya, foto yang terbaru.
Ya, foto yang terbaru. Nah, ini bisa hitam putih, bisa berwarna, tergantung dari permintaan instansi. Lanjut. Nah, untuk contoh surat lamaran pekerjaan, anak-anak bisa lihat di halaman 13 dan 14. Di situ nanti kalau ada tugas dari saya, kalian bisa melihat mencontoh ya. Di situ di buku itu sudah komplit ada contoh surat lamaran pekerjaannya. Lanjut ya. Nah, ini yang terakhir tentang tugas ya. Untuk 2 pertemuan ya, tugas. Lihat di buku, nanti di situ ada latihan halaman 8 nomor 1 sampai 3. Kemudian halaman 12, halaman 14 dan 15. Nah, 3 latihan ini yang harus para siswa kerjakan. Nah, ini waktunya untuk 2 kali pertemuan. Berarti nanti 2 minggu ya, karena 1 pertemuan dalam 1 minggu itu 2 jam pelajaran, setiap 1 jam pelajarannya 45 menit. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian untuk latihan-latihan ini sementara ditulis di buku bisa, atau nanti atau kita sepakati saja nanti dikerjakan di kertas folio. Ya, dikerjakan di kertas folio. Nanti pada saat kita KBM luring, ya nanti dikumpulkan. Ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa saya sampaikan lewat HP, lewat WA di grup WA kelas ya nanti. Nah, itu sedikit sebagai awal saja kita perkenalan dan awal-awal materi di semester Gasal ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk semester Gasal ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian materi atau KD di semester Gasal tadi ada 3, yaitu surat lamaran pekerjaan, teks editorial, dan teks novel sejarah. Tuh ya. Kemudian tugas harap dikerjakan semaksimal mungkin dan tepat waktu pengumpulannya untuk 2 minggu dari sekarang ya. Pesan Ibu sebelum kita berpisah, saya akhiri KBM ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya, stay at home, ya boleh keluar tapi tetap harus jaga protokol kesehatan, ya. Juga hati-hati, jangan berkerumun. Ya. Dan yang terakhir, kalau keluar rumah pakai masker, ya, dan membawa HS ya, supaya kalian terbebas dari virus corona. Demikian pembelajaran dari saya atau informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita di semester Gasal di awal ini. Ya. Terima kasih atas perhatian para siswa semuanya. SMK bisa. Selamat pagi. Para siswa, demikian tadi sedikit penjelasan dari saya tentang KD atau materi yang para siswa nanti pelajari di semester Gasal ini ya. Jadi kembali saya ulang, pertama KD yang pertama tadi yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua tadi tentang teks novel sejarah. Kemudian yang ketiga tentang teks editorial. Jadi 3 materi itu.
Kemudian untuk penilaiannya nanti ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Untuk pengetahuan tadi diperoleh dari 2 kali ulangan harian, 1 kali PTS pertengahan semester, 1 kali penilaian akhir semester, dan ada 1 tugas terstruktur, 1 tugas mandiri tak terstruktur ya. Untuk nilai keterampilannya ada 2 dari 2 kegiatan keterampilan ya. 1 tadi membuat surat lamaran pekerjaan, yang kedua membuat teks editorial. Nah, itu nanti diolah menjadi 1 nilai pengetahuan dan 1 nilai keterampilan yang besok di akhir semester Gasal disampaikan dalam buku rapot oleh wali kelas masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan ya tepat waktu ya. Nah, sekalipun kalian belajar di rumah harus tertib, harus tekun ya. Jangan tergantung pada pengawasan orang lain, tapi motivasi diri sendiri itu yang paling utama. Kerjakan tepat waktu, kerjakan semaksimal mungkin, dan dikerjakan di kertas folio. Nanti pada saat kita luring, nah nanti tugas-tugas itu dikumpulkan di meja saya, di ruang guru. Ya, itu sebelum saya mengakhiri pertemuan belajar jarak jauh ini, sekali lagi Ibu ingatkan ya, di masa pandemi COVID-19 ini kita masih zona merah ini untuk Klaten, jadi tetap kalau bisa stay at home. Kalaupun keluar boleh, tapi harus jaga jarak, harus selalu memakai ini masker ya, bawa sabun ya untuk cuci tangan, dan jangan lupa kalian harus jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang cukup bergizi. Saya yakin dengan menjaga protokol kesehatan dan Anda punya semangat yang luar biasa, kita pasti bisa. Seperti moto kita, miss kita, SMK bisa. Selamat pagi. Sampai ketemu.